Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Sejarah akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Sandrawati dari absen 10. Saya Kaisa Adis Balkis, absen 17. Saya Maria Krisna Aritonang dari nomor absen 20. Saya Sabrina Dinia Irsyad dari absen 33. Oke, kita akan membahas 3 teori, yakni teori Mekah, dilanjut teori Persia, selanjutnya adalah teori Gujarat. Dan kami akan memilih mana yang paling kami anggap yang paling masuk akal. Oke, lanjut aja ke teori Mekah. Jadi di teori Mekah itu ada beberapa tokoh yang menyatakan pendapatnya. Yang pertama itu John Crawfurd, yang kedua P.J. Fett, dan yang terakhir ada Buya Hamka. Yang pertama John Crawfurd adalah peneliti dan pegawai Inggris yang pernah tinggal lama di Asia Tenggara. Ia adalah orang pertama yang mengemukakan teori Arab yang sejalan dengan teori Mekah. Menurutnya, Islam masuk Indonesia itu langsung dari tanah Arab, terutama dari wilayah Hadramaut di Yaman. Nah, ia juga menyebut bahwa banyak kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memakai gelar-gelar Arab seperti Malik, Syekh, dan Imam. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Arab itu sangat kuat. Setelah itu, banyak istilah-istilah agama dalam masyarakat Indonesia yang juga langsung diambil dari istilah Arab, bukan dari India atau Persia. Selanjutnya ada P.J. Fett. Nah, P.J. Fett ini adalah seorang sejarawan asal Belanda yang juga mendukung kuat teori Mekah. Ia menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia itu lewat jalur laut yang dibawa langsung oleh orang-orang Arab. Nah, Fett menekankan bahwa orang-orang Arab ini melakukan perkawinan campur dengan penduduk lokal yang dimana itu bisa memperkuat penyebaran Islam di komunitas-komunitas baru mereka. Di umat Islam itu kan ada 4 mazhab. Nah, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, menurut Fett, mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia itu adalah bukti kuat bahwa Islam di Indonesia itu berasal dari Arab, karena mazhab ini juga dianut di masyarakat Mekah dan Mesir. Ia juga mencatat bahwa banyak tradisi Islam di Indonesia yang menggunakan istilah Arab bukan dari India atau Persia. Nah, artinya hubungan dengan Arab itu jauh lebih kuat. Dan yang terakhir itu ada Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu adalah tokoh ulama dan sastrawan Indonesia yang sangat mendukung teori Mekah. Menurut beliau, Islam datang ke Indonesia itu langsung dari Arab, bukan dari India seperti yang diyakini oleh teori Gujarat. Buya Hamka menilai sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab ini sudah sering datang ke wilayah Nusantara seperti Barus di Sumatera dan Gresik di Jawa. Menurut Buya Hamka, ajaran-ajaran Islam di Indonesia itu seperti penggunaan istilah Arab, sistem pesantren, dan ziarah wali itu menunjukkan bahwa Islam masuk langsung dari Timur Tengah. Ia juga menyebut bahwa banyak ulama-ulama Indonesia yang belajar langsung ke Mekah lalu kembali ke kampung halaman mereka untuk berdakwah. Selanjutnya aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori Mekah. Yang pertama aku akan menjelaskan kelebihan dari teori Mekah. Yang pertama itu adanya kesamaan mazhab yang digunakan, yaitu mazhab Syafi'i. Jadi orang Arab dan orang Indonesia itu sama-sama menggunakan mazhab Syafi'i. Lalu yang kedua itu ada kesamaan gelar. Jadi raja-raja di Samudra Pasai dan raja-raja di Arab itu sama-sama menggunakan gelar Al-Malik. Lalu selanjutnya teori Mekah juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara pada tahun 674 Masehi. Juga pengaruh ulama Mekah yaitu Syekh Ismail yang tiba di masa itu juga menjadi bukti kuat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Mekah. Selanjutnya aku akan menjelaskan kekurangan dari teori Mekah. Jadi teori Mekah Arab yang dipaparkan oleh Buya Hamka ini memiliki kekurangan dalam bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya tentang peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Juga kurangnya sejarah dan yang spesifik
dan kuat untuk menunjukkan bagaimana dan kapan orang Arab dari Mekah secara langsung menyebarkan Islam di Nusantara. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori Persia. Nah, teori Persia ini adalah salah satu teori yang menjelaskan asal-usulnya masuknya agama dan budaya Islam di Nusantara. Nah, yang bawa teori Persia ini adalah kaum pedagang Persia. Selain mereka berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama dan budaya Islam di masyarakat Nusantara. Nah, menurut teori Persia ini, masuknya Islam ini ke Nusantara dan bermazhab Syiah. Pendapat ini juga didasarkan adanya pengejaan bacaan huruf Al-Quran. Nah, tokoh yang mencetuskan atau yang mendukung teori Persia ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajaningrat. Mereka mengatakan bahwa masuknya teori Persia ini pada abad ke-7 sampai abad ke-13, dan mereka juga berpendapat adanya kesamaan tradisi budaya dan praktik Islam yang dilakukan di Indonesia sama seperti yang dilakukan di Persia. Nah, Hussein Jajaningrat ini juga mengatakan bahwa masuknya Islam berasal dari Persia atau bisa dibilang Iran. Nah, penyebab teorinya ini juga didasarkan adanya kesamaan budaya dan tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dan Persia. Nah, tradisi tersebut diantara lainnya adalah 10 Muharram atau Asyura. Nah, 10 Muharram ini apa sih? Jadi 10 Muharram ini adalah hari suci untuk memperingati kematian Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, kematian itu bisa dirayakan dengan Tabut. Muharram dengan Tabut itu sama. Nah, selanjutnya ternyata di Indonesia dan di Persia itu sama-sama memiliki sufisme. Jadi sufisme Persia ini berpengaruh juga dengan sufisme yang ada di Indonesia. Lalu ada ajaran Manunggali Kuala Gusti Syekh Siti Jenar merupakan pengaruh dengan ajaran Wahdat al-Wujud al-Halaj dari Persia. Nah, di Minangkabau dan Aceh, bulan Muharram ini disebut juga dengan bulan Hasan Hussein. Di Sumatera Tengah sebelah barat ada yang namanya upacara tabut. Nah, upacara tabut itu adalah upacara yang dimana masyarakat di sana merangkak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai atau ke perairan yang ada di sana. Nah, keranda tersebut disebutkan dengan nama tabut. Nah, tabut ini berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya di sini saya akan membahas bukti-bukti teori yang mendukung bahwa teori itu sangat berpengaruh di Nusantara. Yang pertama itu tadi adalah peringatan 10 Muharram yang dimana dia memperingati hari kematian Husain bin Ali yang sangat berpengaruh kepada budaya Persia dalam Islam di Indonesia. Selanjutnya ada kesamaan ajaran Sufi. Jadi kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj juga menunjukkan adanya pengaruh ajaran sufistik atau sufisme yang berpengaruh di Islam khususnya di Nusantara. Dan yang ketiga ada yang namanya kesamaan batu nisan. Ternyata Persia dan Indonesia itu juga memiliki kesamaan batu nisan. Nah, batu nisannya itu pada makam Malik Al-Soleh yang berada di Pasai dan Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik, yang memiliki kesamaan dengan nisan di Persia dan bisa menunjukkan adanya pengaruh Persia dalam seni ukir nisan. Selanjutnya ada perkampungan lereng atau lereng. Nah, adanya perkampungan lereng atau lereng di Gresik ini salah satunya juga pusat penyebaran Islam dan sangat mendukung teori Persia. Nah, jadi di perkampungannya itu mereka saling berkomunikasi untuk menyebarkan agama dan budaya di Persia itu. Selanjutnya di sini ternyata teori Persia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu ada yang namanya persamaan budaya dan tradisi yang sudah saya jelaskan. Bahwa teori ini menekankan adanya kesamaan budaya dan tradisi di Persia sama seperti yang di Indonesia.
Ya, khususnya itu adalah 10 Muharram yang terkenal di Persia. Selanjutnya ada penyerapan kosakata dan budaya. Teori ini juga menjelaskan bahwa adanya penyerapan kosakata bahasa Persia ke bahasa Melayu, serta penyerapan budaya Persia seperti bentuk lukisan, seni ukir, arsitektur, dan seni musik. Sayangnya, ternyata teori Persia ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya bukti kuat. Nah, meskipun teori Persia ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Husain Ningrat, serta ada tradisi 10 Muharram dan persamaan ajaran Sufi, ternyata bukti-bukti ini masih diragukan oleh sebagian beberapa ahli karena mereka berpendapat karena kurangnya kuat dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa teori tersebut secara mutlak. Selanjutnya ternyata ada persaingan dengan teori Mekah. Teori Mekah juga mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia itu melalui Mekah. Sayangnya ternyata Persia ini lebih kurang kuat daripada Mekah, dan Mekah ini lebih banyak pendukungnya daripada Persia. Selanjutnya dilanjutkan dengan Maria. Oke, lanjut ada teori dari Gujarat. Nah, teori Gujarat ini itu merupakan teori di mana asal-muasal Islam di Nusantara itu berasal dari Gujarat atau yang sekarang merupakan negara bagian di India. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kira-kira 3 tokoh utama, yakni J.P. Schnabel, selanjutnya Snot Burgonje, setelah itu ada Marquette, dan ada beberapa tokoh-tokoh lain yang akan saya bahas, tapi sangat sedikit. Oke, kita akan bahas ke siapa pencetus teori ini terlebih dahulu, yakni seorang sarjana dari Universitas Leiden bernama J.P. Schnabel. Ia mengaitkan asal-muasal teori Gujarat berawal dari Gujarat itu karena adanya para pedagang yang pergi ke Nusantara. Jadi dengan bukti bahwa Marco Polo yang merupakan seorang penjelajah dari Venesia ini mempunyai catatan di mana di Verlak atau yang dipercayai adalah kerajaan Perlak telah ada komunitas atau masyarakat muslim di sana dan juga para pedagang Gujarat. Dilanjut juga ada Snot Burgonje yang merupakan salah satu sarjana Belanda yang juga pernah belajar di Universitas Leiden. Ia menyatakan bahwa Islam ke Indonesia itu berasal dari Malabar dan Coromandel yang merupakan daerah di India juga. Ia menyatakan seperti itu dengan argumen di mana awalnya itu setelah Islam berpijak kuat di India atau daerah itu, terutama di Coromandel dan Malabar, yakni 2 kota di India Selatan. Mereka, para pedagang terutama namanya itu para pedagang perantara, mereka ke Indonesia dan sambil menunggu angin untuk balik ke daerah mereka berasal, mereka menetap di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dan menyebarkan benih-benih Islam di sana atau di Indonesia. Nah, baru dilanjutlah oleh para pedagang atau orang-orang dari Arab yang ke Indonesia yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Lanjut ada Marquette. Marquette adalah seorang sarjana dari Belanda. Ia berkesimpulan bahwa asal-muasal Islam itu di Nusantara dari Gujarat juga. Dia menekankan penelitiannya di batu nisan yang ada di Indonesia pada kerajaan-kerajaan Islam lama dan lain-lainnya. Nah, seperti bentuk batu nisan di Pasai yang ada di
di utara Sumatera. Nah, terus juga adanya batu nisan yang mirip dengan batu nisan lain yang ada di makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik, Jawa Timur. Yang sama dengan rata-rata batu nisan di Cambay atau daerah yang ada di Gujarat itu. Nah, tapi kesimpulan Mokwet ini dibantah oleh seorang bernama SQ Fatimi. Ia merasa bahwa batu nisan itu kurang mirip, tapi lebih mirip dengan batu nisan yang ada di Benggala. Nah, ia melihat bahwa makam Siti Fatimah binti Maimun yang ada di lereng Jawa Timur itu disimpulkan bahwa batu nisannya lebih mirip dari batu nisan Bengal. Jadi si Fatimah ini mengira bahwa batu nisan itu diimpor dari Bengal ke Indonesia. Nah, fun fact selanjutnya adalah di mana sejumlah sarjana yang kebanyakan dari Belanda itu memegang teori Gujarat ini, yang dimana mereka merasa bahwa teori Gujarat lebih masuk akal yang pertama ke Indonesia dibanding teori-teori lainnya. Oke, dilanjut dengan kelebihan dan kekurangan teori Gujarat. Nah, di sini aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori Gujarat. Yang pertama itu ada kesamaan bentuk batu nisan dari Malik As-Soleh ya, dan batu nisan milik Sheikh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambay. Lalu yang kedua itu seperti keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Perak pada tahun 1292, ia menceritakan bahwa di Perak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang dari Gujarat yang menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya aku akan menjelaskan kekurangan dari teori Gujarat. Yang dikatakan Maria, adanya orang membantah kesamaan nisan, yakni SQ Fatimi. Menurutnya batu nisan tersebut bukan dari Gujarat tetapi diimpor dari Bengal yang terdapat pada makam Siti Fatimah binti Maimun. Lalu kekurangan yang kedua itu masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Oh ya, sebenarnya ada tambahan lagi di mana kalau kita sadar catatan Marco Polo tentang adanya kerajaan Perak di mana sudah banyak komunitas Muslim di sana dan juga pedagang Gujarat. Kalau kita pikir-pikir, kerajaan Perak merupakan salah satu cikal bakal kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kalau kita lihat ini agak salah satu kekurangannya, di mana dengan begitu kurang jelasnya bahwa ini merupakan kerajaan Islam pertama yang katanya atau bukan, karena ada beberapa sumber yang bilang juga kerajaan Islam pertama itu kerajaan Perak, bukan kerajaan Samudra Pasai. Nah, juga setahu saya kerajaan Perak itu udah ada sebelum 1300-an, sedangkan menurut Sunan Purbaje dengan teorinya ini kira-kira para pedagang Gujarat itu datang ke Indonesia itu di abad 12 atau 13. Nah, kita lanjut pada kesimpulan atau manakah teori yang menurut kami paling masuk akal. Nah, kami sendiri memilih teori Mekah, bukan tanpa sebab. Jadi teori Mekah yang kami pilih itu karena ada banyaknya bukti. Contohnya di Indonesia sendiri punya kesamaan mazhab, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Hanafi. Tapi kan di Indonesia itu rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan kalau yang di Persia itu mazhab Syiah. Nah, untuk di Gujarat itu mazhab Hanafi. Nah, jadi kita merasa yang paling masuk akal itu. Terus juga ditambah dengan kalau kita lihat dari banyaknya orang di Indonesia itu lebih banyak orang-orang dengan keturunan Arab
yang Islam itu lebih banyak keturunan Arab dibanding kalau kita lihat dari Gujarat ataupun juga dari Persia. Jadi kami merasa bahwa ini yang paling masuk akal. Setelah itu ada lagi nggak kira-kira? Kan ada juga aku jelasin tadi kan yang orang-orang Indonesia tuh banyak yang bermazhab Syafi'i. Jadi kayak apa ya? Kayak pasti ada orang Arab yang datang langsung ke ini atau orang Indonesia yang langsung datang ke Mekahnya. Jadi mereka bermazhab Syafi'i gitu. Ya, itu aja sih. Ya. Terus kalau dilihat dari bukti juga lebih banyak dari teori Mekah ya dibanding yang lain, karena yang lain juga penentangnya lumayan banyak. Oke, kira-kira itu dari kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Maria Christine Aritona. Saya Kaisa Adisti Barkis. Saya Pasantriwati. Saya Sabrina Duri Jadiarsyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.